Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi ihtada al-muhtadin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihi karim wa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillah Innama bu'ithu li'utamima al-karim al-akhlaq. Ikhwatul iman, ikhwani wa akhwati fillah, semua asatidzah ITT Al-Manhar yang kami cintai. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Mohon semua yang kondisi sehat walafiat, senantiasa bersemangat dan istiqomah, yang baik setiap diri Allah mendidik anak-anak, mendidik generasi muslim ini diberikan Allah SWT pahala yang berlipat-lipat. Mari selalu kita syukuri berbagai kondisi dan keadaan yang kita alami, termasuk bersyukur kita menjadi dan dipilih oleh Allah SWT sebagai mudarris, sebagai mu'allim, sebagai murabi, sebagai pengasuh, pendidik dan pengajar. Satu bidang profesi yang memang tidak banyak diminati. Saya pernah bertanya di depan 500 siswa lebih, siapa yang nanti setelah dewasa ingin jadi guru? Dia mengangkat tangannya, kira-kira berapa orang? Dari 500 itu angkat tangan berapa? 10 orang. Tidak lebih dari 10 orang. Dan itu menjadi satu tantangan tersendiri. Karena jadi guru di negeri kita itu harus siap prihatin, harus siap tirakatan, ya, harus siap malaikatan. Gaji kita secara logika itu hanya cukup untuk sepekan. Berarti 3 pekan berikutnya itu di luar logika. Itu berarti urusan Allah SWT. Maka kalau ada orang bertanya, man auliyaullah, siapakah para kekasih Allah? Itu ya antum para guru. Wali-walinya Allah ya para asatidz, para guru. Apa tanda kewaliannya? Apa tanda kewaliannya? Tanda kewaliannya adalah istiqomah dalam tarbiyah. Masih bisa istiqomah ngajar meskipun kondisinya serba pas-pasan. Itu tanda kewalian. Jadi tidak perlu tirakatan jalan kaki seperti Joko Kendil untuk jadi wali. Cukup menjadi ustadz di MTQ Al-Manhar, istiqomah itu tanda kewalian. Maka ada ungkapan al-istiqomatu afdhalu min alfi karam. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karam. Kalau ada orang diberikan Allah kelebihan yang khariqul lil adah, di luar kebiasaan dan nalar yang wajar, dan kemudian kita takjub, kita heran gitu ya, kok ada orang bisa berjalan di atas air, kok ada orang bisa sholat di atas daun pisang. Ya daun pisang gampang aja dipotong, dipakai puasa.
Jalan di atas air juga bisa aja kalau pas banjir. Kadang kita kira takjub gitu, tapi saya lebih takjub kalau ada guru di tempat yang di sekolah yang biasa, fasilitasnya biasa, sederhana sekali, tapi dia tetap komitmen dengan profesi. Dia tetap istiqomah. Dia tetap memberikan dedikasi yang terbaik. Itu karena di atas daun. Ini pertama, dia harus kita syukuri itu nikmat profesi. Dan syukurnya betul-betul harus dari hati yang paling kaya. Karena setiap huruf yang kita ajarkan itu nanti akan menjadi kebaikan dan pahala yang berlipat. Tidak ada yang menyangka guru-guru saya ketika ngajar saya dari mulai alif, bata, turutan bersama dulu ya, metode Baghdadiyah. Kemudian Allah kasih kesempatan sekarang mendirikan pesantren. Guru-guru saya sudah meninggal semua. Yang dulu ngajar saya di TPA, di MI, di MTS, rata-rata sudah meninggal. Mereka tidak melihat jerih payahnya ketika ngajar. Tapi di akhirat pasti diberikan Allah pahala dan balasan yang tinggi. Antum begitu. Kadang yang menanam tidak memetik buah. Antum tengok sekitar rumah antum, pohon-pohon yang sekarang antum petik buah, itu tanaman nenek moyang, tanaman orang tua antum, nenek antum, kakak. Mereka sudah meninggal, yang petik buahnya habis. Cucunya. Itu cara Allah untuk menjaga agar amal antum utuh, tidak terkurangi oleh amal. Ini dulu, ya, karena lama tidak ada yang harus dimotivasi. Sudah berapa tahun ya? Saya tidak tahu. Pandemi ya, pandemi. Yang kedua kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan mudah-mudahan untuk siapapun yang istiqomah mengikuti sunnah beliau. Tema kita hari ini adalah urgensi pendidikan akhlak. Betul ya? Urgensi pendidikan akhlak. Boleh saya tanya, apa bedanya akhlak dengan adab? Saya nggak tanya definisi akhlak itu apa, adab itu apa, karena itu terlalu dasar. Bedanya adab dengan akhlak itu apa? Kalau udah ada yang jawab, jangan lanjut. Kalau sampai bisa. Saya kasih snack. Snack sudah dikasih doa. Ibu-ibu boleh jawab. Mal farqu bainal akhlaq wal adab? Apa perbedaan akhlak dan adab? Boleh mic-nya dikasih dulu. Biasanya ibu-ibu itu lebih semangat. Silakan. Yang bisa jawab langsung snacknya saya antar di situ. Asli ya? Silakan ya. Oh ada kan? Masya Allah. Ya saya dengerin. Jangan hanya lemparan ping. Ada atau tidak? Ada. Ayo. Tidak apa-apa salah atau masalah. Browsing dulu. Boleh browsing dulu. Boleh. Boleh. Di browsing boleh dilihat di mana. Boleh, tidak apa-apa. Bebas zaman digital. Mal farqu bainal akhlaq wal adab? Kita sering mendengar pelajaran akidah akhlak. Dua pelajaran itu disatukan ya, akidah dan akhlak. Sebenarnya
ada perbedaan itu antara akhlak dengan adab. Nah, guru harus tahu paling tidak soal basic seperti itu, agar tidak salah konsep, agar tidak salah manhaj. Secara manhaji tidak boleh salah. Kalau salah secara penggunaan mungkin belibet, kalau orang sudah bilang nggak masalah, tapi secara konseptual aku harus tahu beda antara adab dengan akhlak. Akhlak itu bentuk jamak dari khuluq. Tunggalnya khuluqun, jamaknya akhlak. Kalau dikuliti, dikupas di dalam ilmu istiqaq, ilmu akar kata khuluqun itu satu akar kata dengan khalqun. Khalqun itu maknanya penciptaan atau makhluk. Khalaqa, khalaqaf. Satu akar kata dengan khaliq, satu akar kata dengan makhluk. Maka di dalam banyak literatur yang saya baca, sebagian ulama membedakan itu akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu sifat-sifat yang sudah diberikan Allah Sang Khalik kepada makhluknya sejak dia lahir. Sehingga akhlak itu sebenarnya tidak perlu ada pendidikannya. Sebenarnya. Sehingga kalau ada istilah pendidikan akhlak itu sebenarnya istilah yang kurang tepat. Itu aja kesimpulannya. Sebenarnya kalau kita mengupas secara ilmu bahasa, yang tepat itu pendidikan adab. Karena adab itu ada takdir, adaba yu'adibu takdiban. Itu proses pendidikan adab. Maka Rasul mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Gak pernah kita temukan Nabi dididik akhlaknya oleh Allah. Yang ada itu Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Soal akhlak itu dipoles saja karena sudah ada dalam diri manusia. Itmam, menyempurnakan itu proses memoles saja. Basicnya sudah ada, bahan mentahnya sudah ada, bahan bakunya sudah ada, tinggal dipoles saja. Kalau adab tidak, bahasa Nabi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku adab dan dialah sebaik-baik pendidik adab. Itu dua kata yang berbeda. Maka nanti dalam konseptualnya itu tidak boleh keliru soal itu. Kalau dalam penggunaan mungkin keliru, dalam penyampaian mungkin yang ini menggantikan yang ini tidak masalah. Tapi secara basic aku harus tahu bedanya. Maka akhlak itu tidak perlu dididik karena dalam diri manusia sudah ada. Contoh, secara fitrah manusia itu sebenarnya tercipta dengan kejujuran. Semua manusia. Maka nanti manusia ini kalau menyimpang dari fitrahnya, dia menampakkan gejala anatomis, gejala refleks tubuh. Orang yang tidak jujur, kalau antum mau tahu anak antum atau murid antum, ketika antum tanya itu dia bohong atau enggak, cukup lihat matanya. Jadi tidak perlu bentak, tengok aja matanya itu. Kalau matanya itu tidak fokus berani melihat antum, itu dia bohong. Guru senior harus tahu itu. Jadi kalau ditanya, Mas, kamu ngambil barang ini ya? Enggak. Tapi dia nggak berani natap antum. Itu ada indikasi kuat dia bohong. Atau garuk-garuk kepala. Pak, tadi dari mana? Angkringan. Padahal itu dia garuk-garuk kepala. Padahal dia dari mana gitu nggak jelas. Ditanya istrinya dia bilang dari angkringan, tapi garuk-garuk kepala. Padahal kepalanya nggak garuk. Itu tanda dia sudah menyimpang dari fitrahnya itu. Karena aslinya manusia itu jujur. Hatta orang kafir itu tidak suka orang yang suka bohong. Orang kafir. Yang paling senang bohong itu cuma satu tipe manusia, orang munafik. Orang Islam kalau jelas Islamnya tidak suka bohong. Orang kafir jelas kafirnya nggak suka bohong. Orang munafik ini yang beda-beda ini. La ilaha illallah wa la ilaha illallah ini gemar bohong itu. Karena orang munafik itu fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit itu. Ada syubhat.
sehingga rusak secara fitrah. Abu Sufyan pernah diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menghadap Heraklius. Dalam bahasa sirah itu Herakla. Bahasa kita Heraklius, gubernur Mesir ketika itu. Mesir saat itu di bawah kekuasaan Romawi. Datang Abu Sufyan menghadap Heraklius, lalu ditanya, apa kepentingan Anda? Paduka, saya ingin Anda membantu kami untuk ikut memusuhi Muhammad. Heraklius bertanya, siapa Muhammad itu? Apa kepentingan saya harus memusuhi dia? Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Dia mengatakan tentang pribadi Nabi, tentang profil Rasulullah, itu jujurnya luar biasa. Muhammad itu pemuda yang terkenal di tengah-tengah kami sebagai Al-Amin. Terus kenapa saya harus musuhi dia? Dia mengajak kami untuk sholat dan meninggalkan berhala. Dia mengajak kami untuk meninggalkan minuman keras dan seterusnya. Dia mengajak kami untuk menjauhi zina, menjaga kehormatan. Dia menceritakan profilnya Nabi itu 100% jujur, nggak ditambah, nggak dikurang. Padahal dia kafir, sedang berusaha dengan Nabi. Sekarang tengok berbanding kita kalau sedang berusaha dengan sama saudara kita. Ditanya, kenal si Anu? Iya. Ini. Semua sifat jeleknya muncul. Kalau lagi nggak suka. Tapi kalau lagi suka, semuanya baik, nggak ada yang buruk. Sikapnya kurang moderat. Ya, itu sebagian kita. Maka menilai orang terlalu sempurna itu juga nggak jujur. Menilai orang terlalu negatif itu juga nggak jujur. Jadi orang itu yang tidak pertengahan. Nah, ini contoh, ini sifat jujur. Itu akhlak. Kalau adab nggak begitu. Adab itu kata Nabi kepada Amr bin Salamah ketika dia makan. Amr bin Salamah itu makan bersama Nabi di satu pas'ah. Pas'ah itu nampan besar. Karena anak kecil, dia pengen lauk yang mana itu tangannya kemana-mana. Menjara sana, menjara sini, gitu. Dicopot sana sama sini. Kata Rasulullah, ya gulam, sambillah. Nah, bacalah bismillah. Wakul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yali, makan dari yang terdekat darimu. Itu ada al-akal, ada lupa. Maka nanti aku tidak akan ketemu akhlak ketika makan, ada ketika makan. Nah, proses mengenal adab ketika makan dan seterusnya itu perlu diajarkan. Pengajarannya namanya takdir. Namanya takdir, pendidikan adab. Paham ini ya? Tahu bedanya dulu, sehingga nanti aku akan mengerti konseptual. Tidak salah menggunakan istilah, itu basic bagi guru, basic. Jangan sampai keliru padahal itu guru. Dalam soal kecil itu aku harus tahu, detail keilmuannya harus tahu. Contoh lagi, Nabi SAW ketika mau kamar kecil itu mengajarkan kita sedikitnya 10 adab. Adab qada'il hajat. Antum cek nanti dalam kitab fikih itu ada. Ada buang hajat. Sebelum masuk baca bismillah. Baca doa. A'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Masuk menggunakan kaki kiri. Di dalam kamar mandi, ketika kita buang hajat, jongkok. Duduk dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab tidak mengenal jongkok. Jadi duduk bahasa Arab. Nggak ada istilah jongkok. Tapi sebenarnya aslinya jongkok. Jongkok itu lebih afdol daripada duduk. Ya itu kalau cari kloset yang jongkok, jangan yang duduk. Nggak enak. Kurang mantap. Agak resi. Kalau istinja menggunakan tangan kiri. Ya, terus dehem. Dehem itu termasuk sunnah. Jadi kalau aku sedang buang hajat itu dehem. Bukan kerokok ya.
Jadi untuk melancarkan itu ya bukan merokok. Kalau merokok itu antum makin khusyuk, makin lama di situ makin betah. Ditemani setan juga itu dengan bau rokok itu setan suka. Oke. Diajarkan dengan diam. Kalau merasa ada yang sulit keluar itu diam. Begitu. Terus ada dipijit bagian pangkal kemaluan itu. Itu teknik semua diajarkan Nabi. Kemudian duduknya juga bertumbuh ke salah satu pimpin kaki. Jadi tidak cowoknya biasa tidak, bertumbuh ke salah satu. Ketika mau keluar istinja dulu. Ketika mau keluar menggunakan kaki kanan, terus berdoa. Berapa tadi jumlahnya? 10 kurang lebih. Terus baca doa Ghufrana atau Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afa. 10 macam itu yang disebut adat qadaul hajat itu dididik. Anak-anak kalau nggak dididik nggak tahu. Dan dimotivasi setiap sunnah yang antum amalkan itu dikasih pahala 10. Jadi ketika antum mau cari pahala yang mudah, sering ke kamar mandi. Jadi itu pasti itu pahalanya nggak mungkin rusak karena riya. Nggak mungkin ada orang live streaming di sini. Itu satu-satunya ibadah komitmen dengan sunnah yang paling aman dari riya. Jadi aku keluar dari kamar kecil itu 10 kali 10 pahalanya 100. Kan wal hasanah itu bi asyri amsalihha. Yang disebut hasanah itu ittiba sunnah. Antum mengikuti sunnah Nabi 1 dikasih pahala 10. Maka kalau Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepada seseorang, dia dikasih diari. Dia dikasih deser. Jangan sekutu dulu sama Allah. Itu Allah ingin ngasih pahala yang banyak. Jadi kan ilmu ini diajarkan sama anak. Kalau nggak diajarkan nggak ngerti dia. Ada qadaul hajat. Termasuk kalau di luar ruangan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi. Tidak boleh di tengah jalan. Itu hajat ya. Bukan apa-apa, ada truk lewat jadi ayam penyet. Gak boleh di bawah pohon yang sedang berbuah atau yang berbuah. Karena kalau kotoran itu diserap oleh pohon menjadi saripati buah, itu nanti ada mangga rasanya gak jelas. Itu saya ajarkan dari Nabi, namanya adab itu. Antum cek nanti di kitab-kitab fikih itu diajarkan. Kita tidak akan temukan istilahnya akhlak buang hajat. Karena akhlak itu tidak perlu diajarkan. Dia menyatu dalam diri manusia. Syaja'ah, berani, itu akhlak. Tidak perlu anak-anak diajari. Kalau akhlaknya itu tidak dirusak oleh lingkungannya, pasti semua manusia itu punya sifat berani. Kenapa ada anak tampil tidak percaya diri, sering dimarahi? Kenapa ada anak suka berbohong, sering dimarahi? Orang tuanya terlalu galak, gurunya killer. Daripada dapat hukuman, mending dia bohong. Cari apa? Ya, respon dia kepada lingkungan itu yang menjadikan akhlaknya rusak. Maka insya'ul bi'ah salihah itu penting bagi guru. Dia menghidupkan lingkungan yang kondusif, yang baik itu penting. Sebelum ngajar, lingkungannya dibuat positif dulu. Atmosfernya itu yang bagus. Karena itu tumbuh kembang anak secara akhlak di situ. Nah, nanti tinggal adabnya diasah. Termasuk kalau saya boleh saya kritik, ada sebagian sekolah SD, SIT biasanya. Ya, dulu saya juga ngajar di SD. Tapi udah lama saya keluar nggak ngajar lagi. Kan kalau antum dulu waktu masih sekolah SD, yang datang menyambut itu guru atau murid? Sekarang saya tanya, yang usianya seusia saya, yang dulu pernah ngalami sekolah pakai kapur halus, pakai kapur tulis, pernah nulis pakai kapur tulis. Terus kalau ngapus mukanya pakai selera.
Ngaji pakai lampu minyak. Di sini nggak ada. Ada masih ada lampu. Berarti aku seusia saya ya. Kalau yang di bawah saya ini nggak ngalamin itu. Yang nyambut itu murid. Jadi murid itu berdiri semua di depan sekolah. Begini, gurunya datang. Muridnya nyambut, cium tangan gurunya, bawakan tasnya, nyandarkan sepedanya, terus Pak Guru ke kantor, murid di kelas. Sekarang di sebagian sekolah, tidak tahu oleh sini. Yang nyambut guru. Karena tanggone. Ya sebenarnya nggak salah-salah banget, tetapi dalam ilmu adab takdirnya itu kurang pas. Kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena guru menjadi seperti nunggu muridnya. Padahal tidak mestinya. Yang nunggu itu murid. Kalau ngaji pun begitu. Sengaja tadi sebenarnya saya itu pengen tepat waktu sengaja benar ini. Alhamdulillah. Jangan sampai yang nunggu guru itu nanti kurang, berkahnya kurang. Ya. Selain itu kadang-kadang sebagian murid merasa gurunya itu kurang berwibawa, karena terlalu mengunggulkan dia, terlalu meninggikan. Sehingga sebagian murid di sekolah-sekolah tertentu itu adabnya pada guru itu kurang. Jangankan cium tangan, lewat itu nggak nyapa biasa. Dan di sini nggak begitu. Dibiasakan cium tangan. Itu tradisi, nggak cuma ketimuran, tradisi Islam. Kalau orang Muslim cium ini, orang Turki cium tangan sambil bersimpul. Bahkan mereka kalau mau mengambil mushaf itu dia jongkok dulu, posisinya di bawah mushafnya, baru diangkat mushafnya, baru dicium. Itu ada Utsmani. Diajarkan itu di sekolah-sekolah Turki. Nah kita ini kan santai aja, ngambil mushaf kan begini, tenteng ini, ya kan? Jadi ada juga adab ma'al Quran itu ada dengan Quran. Sebelum kita menghafal isinya, wajib menjaga adabnya. Sehingga Quran itu tidak kita perlakukan seperti kitab atau buku biasa. Kalau kita perlakukan biasa, nanti keberkahannya kurang. Harus ada. Makanya ketika antum sedang membaca Quran, adabnya itu tidak boleh dijeda sebelum makro. Satu ain, satu juz, atau akhir satu surat. Maka hati-hati kalau baca Quran dengan HP. Tilawah terputus-putus karena WA. Jangan dikira Al-Quran itu tidak cemburu, dia cemburu. Makanya aku lama sekali gak hafal Quran. Kan ngapal dari sejak akhir balik kan? Atau sejak kecil? Sampai sekarang yang selesai 30 juz berapa orang? Itu karena Quran itu mangkel lah sebenarnya. Wajar sama aku. Karena dia merasa dikesampingkan, diabaikan, dinomor sekiankan. Itu ada. Termasuk Quran itu mangkel, cemburu sekali. Kalau antum lebih semangat menghafal lirik nasyid, lirik lagu atau sholawatan daripada menghafal Quran. Dia gak mau bertemu di hati seseorang yang lebih mencintai selain Quran. Dia gak mau masuk. Itu ada. Ada adab lahirnya, ada adab batinnya. Jadi itu perlu dijaga. Karena anak perlu diajarkan dulu soal itu. Maka Imam Malik mengatakan, saya belajar adab itu lebih lama daripada saya belajar fikih. Bahkan Imam Malik itu kalau mau ngaji di Masjid Nabawi, mari saya sampaikan ke jamaah saya di Allah. Dari sejak rumahnya itu sudah copot sudah copot sandal itu. Diteng-teng sandalnya. Sampai di majelis, nggak berani memakai. Ditanya sama muridnya, kenapa ada begitu? Saya tidak mungkin memakai terompah saya, sementara di bawah masjid ada jasad Rasulullah yang mulia.
demi mengagungkan Nabi itu. Karena beliau ngajarkan di Masjid Nabawi sampai ada ditenteng. Lalu sekarang kita kalau umroh jalan di pelataran Masjid Nabawi itu soalnya pakai sendal. Tentara-tentara itu bahkan di sebelah makamnya Nabi pakai sepatu itu biasa. Itu nggak malik banget, nggak maliki banget. Itu semua soal adab itu, salah. Makanya Rasulullah itu dalam soal akhlak, soal adab itu tertinggi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengajarkan. Tadi ada dari Rabbi fa'asana. Itulah rahasia kenapa semua orang yang berpotensi menjadi gurunya Nabi diwafatkan. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Ibundanya wafat ketika beliau umur 6 tahun. Kakeknya wafat ketika umur 8 tahun. Ayahnya, pamannya masih hidup tetapi tidak masuk Islam. Tiga-tiganya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib tidak masuk Islam. Jika potensi ngajar Nabi itu tidak ada. Para penulis sirah mengatakan Allah mewafatkan orang-orang yang punya potensi mengajarkan kepada Nabi kebaikan itu karena Allah sendiri yang ingin menjadi gurunya. Allah sendiri ingin menjadi murabinya. Allah yang mengizinkan makhluknya siapapun menjadi gurunya Nabi. Juga layak Nabi statusnya murid si Anu si Fulan tidak ada. Ya, gak layak sama sekali. Guru siapa? Allah. Ada bagi Rabbi fa'asana tadi. Bahkan kalau kita mengatakan Jibril itu gurunya Rasulullah juga kurang tepat. Jibril itu hanya sekedar perantara. Jibril itu sekedar perantara. Di semua level kenabian Jibril perantara saja. Maka pernah Jibril datang menemui Nabi Ibrahim ketika dibakar itu, menawarkan bantuan. Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Kata Ibrahim, kalau kepadamu sama sekali tidak. Maksudnya kalau hanya kepadamu Jibril saya tidak butuh. Itu level Nabi. Kalau aku tawarin Jibril, Nabi tidak butuh bantuan Jibril. Terus apa yang kamu butuhkan? Saya tidak butuh kecuali Allah. Ya sudah, apa yang kamu inginkan saya akan sampaikan kepada Allah. Tidak perlu kamu sampaikan. Allah sudah tahu kondisiku. Ini sampai Jibril pun ditolak itu bantuannya, perantaranya ditolak. Tidak butuh dia. Allah tahu. Terus Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka Nabi mengatakan hasbunallah kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Yang pertama kali mengucapkan kalimat itu adalah Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Terus diikuti Rasulullah ketika dikepung azab. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu status para nabi. Nah, kalau kita dengan anak-anak kita ini perlu kita inventaris. Maksud saya, adab apa saja yang masih belum diajarkan saja. Cuma pertanyaannya, sejak kapan mengajarkan adab ke anak-anak? Kapan itu? Tadi pertanyaan saya belum ada yang jawab yang pertama. Tidak apa-apa, saya jawab langsung. Yang kedua, sejak umur berapa kita ngajar anak-anak adab? 7. Kenapa? 7 tahun. 7 tahun. Kenapa? Karena salah satunya kontak hadis niku wafariku benung bil madroji. Bisa karena mereka di antara tempat tidurnya. 100 bisa. Nilainya 100. Usia 7 itu awal usia tamis. Maka Syekh Nasirullah di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad itu kan membedakan usia anak-anak. Usia 0 sampai 7 itu sikap orang tua kepada anaknya itu dibahasakan beliau rafiqhum, jadilah temannya. La'ibhum, bermainlah dengan mereka. Jadi teman bermain. Orang tua itu ngajak main. Itu usia-usia anak harus sering main. Usia 7 sampai 14 itu adibhum, ajarkan adab. Disiplinkan dia, tata perilakunya, atur tingkah pola ucapannya, diajari. Termasuk adabul kalamnya itu diajar. Ya.
Sampai ketika kita mendengar ada anak berkata, perkataannya bukan rusuh, bukan saru, susunannya salah, itu antum harus ajar, harus tegur. Itu kalimat yang kita berhak. Karena kalau jadi kebiasaan, seperti maaf ya sekarang itu kan ada yang lagi viral itu. Kamu nanya itu, itu anak-anak ajarnya itu nggak boleh. Kalau orang bertanya serius kok dicandain itu nggak boleh. Itu secara ilmu adat Islami tidak masuk sama sekali. Maka film itu kamu harus pahami, itu ada misinya merusak adat akhlak anak-anak. Itu bukan sekedar hiburan, jangan keliru. Buat pendidik harus paham. Ada 3 hal yang dipakai orang Barat untuk merusak bangsa. 3F: film, food, fashion. Itu yang dipakai merusak. Makanya dengan film itu mereka membawa style, kebiasaan dulu. Orang tanya serius gitu. Bahkan sekarang menjadi latah di sekolah-sekolah. Gurunya bertanya kepada muridnya, anak muridnya, kamu nanya. Karena dikaplok jadi kasus. Kamu nanya. Gurunya tanya serius, dicandain begitu sama muridnya. Kan nggak ngerti. Itu kalau di pondok ya. Karena anak berjaga, terkontaminasi itu. Oleh televisi, oleh film, oleh gadget. Karena kalau ada anak itu menurut begitu langsung ditegur, jangan dibiarkan. Tegur diingatkan, tidak boleh. Bahkan kalau di kampus dulu di Libya itu menggunakan bahasa yang tidak fasih itu dilarang. Menggunakan bahasa Amiyah, bahasa Arab asal itu tidak boleh. Karena itu merusak bahasa. Dilarang. Kena ikut 2 kali dikeluarkan. Tidak boleh pakai bahasa Amiyah. Pakai bahasa yang fasih. Pakai bahasa yang bersih. Untuk menjaga adat akhlak. Usia 7. Usia 14 dan seterusnya itu rafiqhum, jadilah teman. Libatkan dia dalam musyawarah, minta pendapatnya, kasih dia kesempatan untuk diskusi, mintai pertimbangannya, mintai pendapatnya. Itu usia 14 ke atas. Itu masa-masa balik, masa dewasa dia. Nah, kalau aku tahu fase-fase itu nanti perlakuan pada anak memang harus dibedakan. Jangan sampai anak udah di atas 14 tahun tapi aku anggap masih anak-anak. Ya, maka di usia 14 tahun itu biasa orang tua ngajak duduk anaknya, diajak bincang, diajak rambutan, dimintai saran, dimintai pendapat. Harus menjadi kebiasaan sehingga anakku nanti ketika bangun rumah tangganya itu demokratis. Dia buat suasana yang penuh dengan musyawarah. Ya, biasa terbuka. Tapi kalau enggak, nanti dia akan tumbuh menjadi orang yang otoriter. Enggak ada musyawarah. Enggak ada, tapi juga jangan terlalu demokratis. Ya. Contohnya apa? Mau makan keluar bareng-bareng. Itu kalau demokratis, Pak. Itu tidak mungkin ketemu. Yang satu pengen ayam goreng, yang satu pengen soto, yang satu pengen bakso, salah situ. Maka harus ada yang menentukan. Udah mungkin dikirim hari ini kakak yang milih, hari ini adik, hari ini umi, nah hari ini giliran adik yang minta. Gitu. Dibiasakan. Itu cara agar tidak terlalu demokratis. Tapi tetap menghargai dia pilihan. Dia diumumkan, diorangkan. Harus semua pengajaran. Kalau nggak dihasilkan tidak mungkin. Tidak tahu. Nah, berarti secara jujur salah. Secara jujur keliru. Cuma kemarin tak biarkan. Misalnya sudah cukup, dia cukup seperti itu. Yang di flyernya ya cukup, udah bagus. Kalau usia 7 tahun itu, jadi disampaikan dulu, tidak cuma dipisah tempat tidurnya, ranjangnya. Bahkan kalau mau masuk kamar orang tua ketuk pintu. Atau nanti dia diserahkan murid, disuruh ketuk pintu istiqdan, itu apa? Terutama di 3 waktu, ba'da zuhur, ba'da isya, sebelum subuh. Kalau di waktu itu biasanya orang tuanya ada yang lepas aurat, ada yang lepas pakaian, kelihatan auratnya, ada yang dalam kondisi tertentu tidak boleh dilihat oleh anak-anaknya, maka diajarkan istiqdan untuk masuk ke kamar orang tuanya.
itu usia 7. Tapi sebelum itu anak ditoleransi. Masuk kamar orang tuanya, bahkan tidur bareng orang tuanya toleransi. Tapi setelah itu dia mumayyiz, sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai bisa melihat dan mencerna, menganalisis. Dan itu bisa. Kalau masuk kamar orang tua dia bisa minta izin. Anak-anak di sekolah itu begitu. Ruang guru itu meskipun tidak harus dibuat horor gitu ya, tapi dikondisikan sakral. Ada takdim anak kepada ruang guru, nggak boleh jajakan gitu. Bahkan kalau aku di pesantren lewat depan rumah Pak Yai itu harus nuntun sepeda, nuntun motor, tidak boleh mengangkat suara, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh. Itu lingkungan rumah Kiai. Dan semua itu diambil dari pelajaran-pelajaran Quran dan hadis. Sahabat itu kalau diajak bincang Nabi tidak ada sama sekali yang berani angkat kepala, apalagi angkat suara. Kalau nggak ditimbali nggak datang sahabat. Kalau ketuk pintu 1 kali, 2 kali juga keluar, mereka kembali. Kalau mau bicara dengan istri Nabi, waro afijam, dibalik hijab. Itu semua ada ya. Dan diajarkan Quran. Nah maka nanti antum rujuk surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu disebut suratul adab. Suratul adab. Antum cek di sini. Itu ada pelajaran dari awal sampai akhir. Adab ma'allah, adab ma'a Rasulullah, adab ma'al mu'minin, adab ma'an nas, itu ada semua. Jadi cek. Lalu dikenal sebagai suratul adab, surat adab. Baik, ya karena temanya ini panjang, jadi tidak mungkin selesai satu pertemuan. Tapi paling tidak itu sudah kita bahas ya. Ada sisa waktu boleh dipakai untuk tanya jawab. Masih ada sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.